Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iwan Gunawan. Saya mahasiswa IAIBBC ingin menyampaikan materi terkait dengan biaya-biaya proyek, manfaat proyek, metode penilaian manfaat, dan biaya proyek. Materi ini kami susun dalam rangka memenuhi tugas, yaitu pada mata kuliah evaluasi proyek, dan dosen pembimbingnya yaitu Pak Agus Karjuni, MPDI. Saya terdiri dari 2 orang ya, dari kelompok 4. Saya sendiri Iwan Gunawan dan teman saya Imam Santoso. Baik, saya akan langsung saja ke materi biaya-biaya proyek, manfaat proyek, metode penilaian manfaat, dan biaya proyek. Biaya-biaya proyek diperhitungkan dalam analisis proyek, yaitu biaya-biaya yang dapat dikuantifikasi atau dihitung atau berpengaruh langsung terhadap suatu proyek, seperti biaya investasi, biaya operasional, dan biaya lainnya yang terkait dalam kegiatan proyek seperti pajak, pembayaran bunga, dan pinjaman. Biaya investasi adalah biaya penggunaannya bersifat jangka panjang yang meliputi biaya untuk tanah dan pengembangan lokasi, biaya untuk pabrik dan mesin-mesin, dan biaya lainnya seperti penelitian atau research dan pelatihan. Ada 4 aktivitas utama dalam manajemen biaya proyek. Yang pertama yaitu perencanaan sumber daya. Dalam perencanaan sumber daya ini, kita memperkirakan sumber daya, kita dapat memperkirakan sumber daya, yaitu manusia atau orang yang ada di dalamnya, perlengkapan atau material, serta jumlah setiap sumber daya yang harus digunakan untuk melakukan aktivitas proyek. Kemudian yang kedua, perkiraan biaya, yaitu mengembangkan pendekatan atau perkiraan biaya sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Kemudian yang ketiga adalah anggaran biaya. Anggaran biaya ini mengalokasikan keseluruhan perkiraan biaya pada satuan kerja untuk membangun dasar atau baseline untuk mengatur performa. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, adalah pengendalian biaya. Nah, biaya-biaya ini harus dikendalikan. Kalau tidak dikendalikan, nanti akan timbul kebocoran. Nah, fungsi pengendalian biaya ini yaitu mengendalikan perubahan-perubahan pada anggaran proyek. Kemudian selanjutnya, biaya pengadaan semua biaya yang terjadi sehubungan dengan memperoleh perangkat keras. Perangkat keras yang pertama yaitu biaya konsultasi pengadaan keras, atau disingkat dengan H atau W, atau disingkat dalam bahasa Inggris yaitu hardware, artinya perangkat keras. Yang kedua, biaya pembelian atau sewa beli. Jadi semua perangkat ini ada kalanya disewa atau juga dibeli. Nah, ini harus direncanakan sesuai dengan kebutuhan yang ada di perusahaan atau lembaga tersebut. Kemudian biaya yang ketiga adalah biaya instalasi perangkat keras, biaya pemasangannya. Ini harus diperhitungkan juga karena melibatkan tenaga ahli untuk memasang atau perangkat ini diinstalasi oleh orang-orang tertentu di bidangnya. Yang keempat adalah biaya ruangan untuk perangkat keras. Yang kelima, biaya modal untuk pengadaan hardware atau perangkat keras. Yang keenam, biaya yang berhubungan dengan manajemen dan staf. Baik, berikutnya adalah biaya persiapan operasi berhubungan dengan semua biaya untuk membuat
sistem siap untuk dioperasikan. Nah, biaya-biaya tersebut yaitu yang pertama biaya pembelian perangkat lunak atau software. Seperti halnya pembelian perangkat lunak seperti Windows atau dari perusahaan Microsoft. Nah, ini harus diperhitungkan biaya-biaya tersebut, atau perangkat-perangkat lunak yang lainnya yang digunakan dalam suatu lembaga atau instansi tertentu atau dalam perusahaan misalnya. Yang kedua, biaya instalasi peralatan komunikasi. Yang ketiga, biaya persiapan personil. Semuanya itu harus diperhitungkan, orang per orangnya harus diperhitungkan biayanya. Seperti untuk transportasinya, untuk biaya konsumsi dan lain sebagainya. Yang keempat adalah biaya reorganisasi. 5. Biaya manajemen dan staf yang dibutuhkan dalam kegiatan. Jadi semuanya harus diperhitungkan, baik itu perangkat lunak maupun orang-orang yang di dalamnya yang mengoperasikan perangkat-perangkat tersebut, sehingga perangkat yang dipasang siap untuk digunakan dalam rangka memenuhi semua kebutuhan yang ada di instansi atau perusahaan tersebut. Kemudian ada komponen manfaat yang didapat dari sistem informasi. Komponen apa sajakah? Yang pertama yaitu manfaat mengurangi biaya. Yang kedua, manfaat mengurangi kesalahan-kesalahan. Yang ketiga, manfaat meningkatkan kecepatan aktivitas. Dengan adanya sarana-sarana tadi yang telah diinstalasi, maka bisa meningkatkan kecepatan dalam pelayanan atau produk. Yang keempat, manfaat meningkatkan perencanaan dan pengendalian manajemen. Baik, berikutnya yaitu keuntungan tangible atau keuntungan berwujud. Yang pertama, pengurangan biaya operasi. Yang kedua, pengurangan kesalahan-kesalahan proses. 3. Pengurangan biaya telekomunikasi. Terkait biaya telekomunikasi ini ya, hitungannya per bulan ya, sangat mahal kalau misalkan kita perhitungkan. Untuk itu, dengan adanya perangkat-perangkat tadi yang telah dipasang ini dapat mengurangi biaya telekomunikasi. Yang keempat, peningkatan penjualan. Otomatis ya, karena perangkat-perangkat tersebut telah dipasang atau telah disiapkan sebelumnya, maka penjualan ini dapat meningkat dalam sebuah perusahaan. Yang kelima, pengurangan biaya persediaan. Dan yang keenam adalah pengurangan kredit yang tidak tertagih. Baik, yang terakhir adalah metode analisis biaya atau manfaat. Saya akan menyebutkan secara garis besarnya saja, dan untuk pembahasannya insya Allah nanti akan dibahas pada video selanjutnya oleh Imam Santoso. Metode analisis biaya atau manfaat. Yang pertama adalah metode periode pengembalian atau payback period. Dan kemudian yang kedua adalah metode pengembalian investasi atau return of investment. 3. Metode nilai sekarang bersih atau net present value. 4. Metode tingkat pengembalian internal atau internal rate of return. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya sampaikan, barangkali ada kekeliruan atau kesalahan mohon disampaikan pada kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.